tangannya dong. Masya Allah. Kembali lagi di Islami Tindak buat jamaah Islami Tindak yang di rumah baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, kakak-kakak, adik-adik ya. Tema kita pagi hari ini adalah seburuk apapun sifatnya itu adalah orang tuamu. Jadi kita harus tetap hormat, tetap cinta, tetap sayang. Nah, selanjutnya nih ada sebuah video tayangan juga nih bagus banget buat pelajaran kita sebagai anak ya. Ada yang namanya seorang ayah itu nekat mencuri demi anaknya. Ini di tayangannya. Orang ayah. Auzubillah, subhanallah. Ya ini contoh mungkin anak ayah yang terlalu sayang sama anaknya sampai nurutin segala hal apa yang diminta sama anaknya yang tadi sampai perolehannya nggak bener, nggak boleh juga. Tapi ada juga yang namanya anak, Ustadz, mohon maaf ya, pelit banget sama sama anaknya, orang tua. Ada nih. Orang tua yang pelit sama anaknya. Sampai anaknya katanya susah banget kalau ada butuh apa-apa mintanya sama orang, mintanya sama temen, mintanya sama Ustadz, minta sama Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz penjelasannya? Mohon izin, silakan. Izin Nabi dan Sasam, semuanya dengarkan baik-baik. Jangan pernah pelit sama anak. Sekali lagi, jangan pernah pelit sama anak. Karena anak itu tanggung jawab orang tua. Anak itu amanah dari Allah untuk kita sebagai orang tuanya. Lalu mohon maaf, sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada keluarga, dalam hal ini anak. Terus kalau ada orang tua pelit, gimana anak menyikapi orang tua pelit itu? Yang paling harus dilakukan oleh anak adalah bersabar dan berlaku lemah lembut sama orang tua. Kalau perlu doakan orang tua, kalau perlu bantu orang tua, kalau perlu pahami keadaan kondisi orang tua, bukan malah dipaksa, bukan malah dijerumuskan, bukan malah diejek, bukan malah dihina. Salah. Karena orang tua sudah memberikan pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan nyawanya, perhatiannya, waktunya, harusnya dia belajar, harusnya dia tapi karena ngurusin kita ya itu Allah, luar biasa. Dosa sedih. Iya sedih. Cepet banget nih. Terima kasih banyak. Gak berasa. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Jamaah, Masya Allah ya. Yang namanya orang tua melakukan kesalahan atau dosa besar, kita pengen tahu juga. Kayaknya namanya orang tua, banyak juga orang tua yang mohon maaf ya, yang semena-mena gitu sampai anaknya bahkan nggak menganggap orang tuanya. Coba kita lihat penjelasan dalam Al-Quran seperti apa. Kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan Mbak Ustadz Syam. Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kembali kita buka surah Luqman ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Al-Quran Surah Luqman ayat 15. Dan apabila keduanya, yaitu kedua orang tuamu, memerintahkan kepadamu dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya, maka janganlah kalian menuruti keduanya, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa,
akan tetapi tetaplah bersahabat dengan mereka, tetaplah mempergauli dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara mengangkat derajat mereka, dengan mengangkat harga diri kedua orang tuamu. Itu kata Al-Quran surah Luqman ayat 15. Lalu pertanyaannya, apakah jikalau ada orang tua yang melakukan kesalahan ataupun kemaksiatan ataupun melakukan dosa besar, apakah boleh seorang anak tidak menganggap lagi orang tua tersebut? Maka jawabannya, ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, sebentar lagi ibuku akan datang ke sini. Bolehkah aku memberikan hadiah kepadanya? Atau bolehkah aku berbakti kepadanya? Atau bolehkah aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah perintahkan, wahai engkau wahai wanita, berbuat baiklah kepada ibumu, dialah yang melahirkanmu. Kata wanita tersebut, masalahnya Rasulullah, ibuku ini masih musyrik, ibuku ini kafir, ibuku ini tidak beriman kepada Allah, ibuku ini belum masuk Islam, apakah masih boleh saya berbakti kepadanya? Maka Nabi SAW bersabda, tetaplah berbuat baik kepada ibumu tersebut. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Dosa yang paling besar di dalam agama Islam, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah mengampuni segala kesalahan kecuali kesyirikan kepadanya. Artinya dosa yang paling tinggi, kemaksiatan yang paling tinggi dalam agama Islam adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wanita ini mengadukan ibunya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi SAW bersabda kepadanya bahwasanya dia tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau berbuat baik kepada ibundanya. Maka kalau ada orang tua kita melakukan kemaksiatan atau melakukan dosa besar, maka yang paling penting yang pertama, sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik kepada mereka meskipun mereka pelaku dosa besar, meskipun mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berbuat baik. Yang kedua, ada batasnya berbuat baiknya. Seperti siapa? Seperti seorang sahabat Nabi SAW, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu warda, ketika sudah masuk Islam, ketika sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Mus'ab menjaga jarak dengan ibundanya. Kenapa menjaga jarak? Karena ibundanya pun menjaga jarak darinya dengan mengatakan, wahai Mus'ab, kalau engkau tidak tinggalkan agamanya Muhammad, saya tidak akan makan, saya akan mogok makan, saya akan begini, saya akan begini. Maka Mus'ab pun tidak mau mengikuti daripada ibundanya. Kenapa? Karena sudah diajak ikut kemusyrikan. Tapi kalau orang tua melakukan kemusyrikan, tidak mengajak-ajak anaknya, maka tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut. Artinya kita tahu dosa besar apa yang dilakukannya. Misal ternyata orang tua kita hobinya mencari daripada rezeki yang halal, mencari daripada nafkah yang halal, ngasih kita, jangan dimakan. Kenapa? Karena tahu ini daripada yang haram, ini tidak halal ini, maka dia tahu batasan untuk menjauhi orang tua tersebut atau menjauhi dosa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Jangan asal taat aja kepada orang tua sehingga kita mengikuti apa yang dilakukan ternyata itu adalah kesalahan. Nah, ini pengalaman nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yang beda agama aja tetap kita harus hormatin. Padahal itu dosa tertinggi. Apalagi cuma beda mazhab. Betul. Beda manhaj katanya. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, yang di studio juga sama-sama nih, Masya Allah. Kita lihat lagi sebuah video, ada seorang ayah tega menganiaya anaknya karena ribut masalah uang jajan. Ini dia tayangannya nih. Melihat anaknya tersebut justru menangis dan rewel meminta jajan. Tiba-tiba pelaku langsung menyiksa anak tersebut dan merekam aksinya menggunakan handphonenya. Sebelumnya, salah seorang tetangga juga mengatakan bahwa seringkali berbuat kasar terhadap anak-anaknya. Warga yang tak ingin disebutkan namanya ini menyebut diduga membentak kedua anaknya sambil menenteng sebuah golok dan mengancam akan membunuh mereka. Aksi itu dilakukan beberapa bulan yang lalu oleh Nauzubillah min zalik. Ya Allah, ini begini ya, zaman sekarang ini sebenarnya ini karena canggih. Mungkin zaman dulu udah banyak hal-hal kayak gini nggak kerekam, nggak masuk infonya ke kita. Tapi bagaimana menghadapi orang tua, atau mungkin Islam mengajarkan kepada kita untuk kepada seorang ayah atau mungkin seorang orang tua ya, yang begitu jahatnya bahkan membuat trauma, bahkan kehilangan masa depan anak-anaknya. Itu apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya, Bi? Fadhol, Bi, silakan. Subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Di surga kita nanti melihat Ustadz Maulana, Masya Allah, melihat Mas Fadli dan melihat Ustadz Syam dan Ustadz semua yang ada di Islam itu indah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah, lihat orang tua yang telah
punya keinginan terkadang. Keinginan apa? Keinginannya dahsyat. Kamu nak harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Sehingga apa yang terjadi? Menjadi tertekan. Kadang-kadang itu pun menjadikan sebuah trauma terhadap anak. Iya. Ataupun tadi dengan melihatkan kegagahannya, kadang-kadang lihat, bagi orang tua jangan menjadikan sasaran empuk bagi anak dengan mengatakan, aku orang tuamu nak, jangan durhaka loh sama orang tua. Lihat dulu apa yang Anda inginkan. Iya. Jangan mentang-mentang orang tua lalu semuanya mengatakan kamu durhaka sama aku nak kalau gini, kamu hati-hati nak, kamu hati-hati. Benar hati-hati, tapi harus paham. Ingat, anak adalah anak. Tadi Ustaz Nur Maulana, Ustaz Syam menyatakan kelembutan ini penting. Karena apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lihat kira-kira di mana celah untuk masuk mendidikan kepada anak. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau seandainya sudah terjadi seperti ini, apa yang dilakukan? Ada beberapa ulama menyatakan ini adalah tidak boleh, tidak dimiliki oleh orang tua. Dua kata untuk memperbaiki hubungan orang tua dan anak. Di antaranya adalah, ini sangat masyhur, kalimat maaf dan terima kasih. Ini gambarannya. Tinggal ucapkan maaf, tinggal ucapkan terima kasih kepada anak. Ini penting sekali. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi, maaf ya, nah bapak telat, maaf ya, mama kurang paham masalah ini. Silahkan. Ketika anaknya baik, terima kasih. Karena hidup ini tanpa ada kata maaf dan kata terima kasih, itu hampa dunia ini. Siapapun orangnya, kalau tidak ada kata maaf, terima kasih, itu hampa. Ada satu cerita yang luar biasa didapatkan oleh guru-guru kami, bahwa ada seorang laki-laki terbiasa dari kehidupannya karena didikan dari orang tua tidak pernah ada kata-kata maaf, tidak pernah ada kata-kata terima kasih. Apa yang terjadi? Sampai dia dewasa pun demikian. Qadarullah dia menjadi seorang direktur, qadarullah dia punya istri dan dia punya anak. Tapi selama dia hidup sama istrinya tidak pernah mengatakan maaf dan terima kasih. Kepada anaknya pun demikian. Tapi ini sudah susah bagaimana cara menghadapinya. Anaknya cerdas, anaknya pintar. Dia belikan kaset. Dalam kaset ini, kaset zaman dulu, mungkin anak-anak sekarang ini nggak ngerti kaset itu seperti apa. Iya. Tapi dikatakan berikan kaset, termasuk tipnya dibawa. Lalu ditanya dengan mengatakan, Pak, selama dalam pelajaran pun untuk Bapak nanti selama di perjalanan ke kantor, tolong setel ini kaset ini. Baik nak, di setelnya. Ternyata beberapa lama kosong terus kasetnya ini. Kosong terus kasetnya. Ditelepon, nah ini bapak sudah nunggu 10 menit belum ada cerita apa-apa. Tunggu pak, sabar. Sampai akhirnya sampai ke kantor, kosong, nggak ada isinya. Pulang dari kantor, ditelepon sama anaknya, Pak punten, mungkin itu kasetnya yang A-nya kosong, tapi yang B-nya coba dengarkan. Balik lagi, pulang ke rumah ternyata kaset itu kosong. Datang kepada anaknya, sini nak, kamu mau ngerjain bapak. Bapak udah dengar selama dalam perjalanan A-nya kosong, B-nya kosong. Ini kenapa? Kamu ngerjain bapak? Dia bilang mengatakan, sebentar pak, kita dengar ada nggak suaranya? Dari A kosong, balikin lagi dari B kosong. Melotot dengan tajam matanya, kamu itu ngerjain bapak, ini kaset kosong. Apa kata anaknya? Punten pak, bapak cuma kira-kira 45 menit mendengar kaset kosong. Saya bertahun-tahun hidup dengan kaset kosong. Kenapa? Karena tidak ada kata maaf dan terima kasih. Ini kalimatnya. Hidup tanpa maaf, tanpa terima kasih, bagaikan Anda mendengarkan pita kosong, kaset kosong, nggak ada ceritanya sama sekali. Itulah kebutuhan kepada anak, tanamkan hidup sukses Rasulullah. Terima kasih, maaf, terima kasih, maaf. Itulah gambarannya. Lihat tadi kepada Anas bin Malik, sampai Anas bin Malik yang udah disampaikan Ustaz Syam dengan mengatakan, saya tidak pernah ditanya kenapa. Tidak, kenapa? Karena Rasul SAW punya kelembutan yang indah. Ajarkan kepada anak, baik yang dalam perjalanan untuk pendidikannya ataupun sudah menerima trauma dalam perlakuan orang tuanya, dekati anak itu dengan ucapan maaf, terima kasih, maaf, terima kasih. Ini sebagai syiar kehidupan orang tua untuk anak-anak. Masya Allah, bener Bi. Apalagi terutama mungkin sebagai orang tua nih, kita mengajarkan kepada anak jadi kebiasaan. Betul. Ya mungkin ibu-ibu paling senang tuh kalau misal suaminya dibilang, makasih ya sayang, ya Bu ya. Senang nggak Bu dibilang gitu Bu? Pernah nggak dibilang gitu sama suaminya? Ada yang pernah, ada yang enggak sih. Mudah-mudahan bisa nonton ini jadi pernah semua. Terima kasih banyak Abi. Tepuk tangan buat Ustaz Abi Maki, Masya Allah. Jamaah. Masih semangat? Masih dong. Kalau gitu kita kasih kesempatan buat jamaah yang studio mewakili yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh. Yang mau nanya silakan angkat tangannya. Woi, hore hore gitu ya. Sebelah sini, maaf punten Ibu, sebelah sini dulu ya. Silakan Ibu boleh berdiri ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah dari Majelis Taklim Nurul Islam Kabupaten Purwakarta. Mau bertanya. Purwakarta, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah dari Purwakarta, makasih banyak udah mampir ke Islam itu Indah. Mau bertanya sama siapa? Sama Ustadz Syam. Ustadz Syam. Iya. Oh kalau gitu saya panggil aja sini Ustadz Syam. Siap, Ibu Aminah. Iya. Mau bertanya Ustadz, gimana menghadapi orang tua yang mudah marah, tapi beliau tidak mengakui kalau beliau itu salah. Orang tuanya nggak ngakuin. Iya. Dia salah. Tapi nggak mau ngaku. Kumaha atuh itu. Kumaha, Ustadz Syam? iya. Ya, silakan dijawab. Itu aja Ibu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum Tepuk tangan dong buat Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Abi Maki Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadapi seorang yang mudah marah? Maka jangan padamkan api dengan mengipasnya. Jangan padamkan api dengan menambahkan api juga. Jangan menghadapi suatu emosi dengan emosi juga. Maka subhanallah tadi di segmen 1 sudah disampaikan oleh Mas Fadli, sing waras sing ngalah. Subhanallah, yang waras yang sedang ngalah. Kenapa? Karena orang yang sedang emosi itu sedang tersulut api, sedang dikipas oleh setan supaya semakin marah. Kapan kita membalasnya dengan kemarahan juga, maka itu akan semakin membesar setan dan membesar kemarahannya. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah keburukan ini dengan kebaikan, maka seandainya dia adalah seorang musuh, maka dia akan menjadi sahabat setia. Al-Quran mengatakan seandainya dia musuh saja, kalau keburukannya kau tolak kebaikan, dia bisa menjadi sahabat. Kalau dia musuh, nah ini bukan musuh, ini adalah orang yang menjadi darah daging kita. Ini adalah bapak kita, ini adalah ibu kita yang pasti ada ikatan batin dengan kita. Mungkin sedang tersesat aja pada saat itu sehingga dia melakukan ataupun kalimat yang kasar ataupun sedang emosian atau tidak mau mengaku salah. Kemudian yang ketiga, dikatakan dalam sebuah makalah bahwa apa sih yang menyebabkan iblis itu masuk ke dalam laknatnya Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kesalahan iblis itu yang paling utama dan yang paling pertama itu tidak mau mengakui kesalahan. Tidak mau mengakui kesalahan. Setelah tidak mau mengakui kesalahan, iblis itu apa? Mengatakan ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Lalu setelah tidak mau mengakui kesalahan yang menjadi pangkal dosanya iblis, karena tidak mau mengakui kesalahan, akhirnya merasa diri lebih baik daripada orang lain. Bapak, Ibu, Bapak, ada Bapak enggak ya? Ibu, subhanallah, kadangkala ini kalimat andalannya sebagai orang tua. Saya ini yang melahirkan kau, tahu apa kau? Saya ini yang bekerja banting tulang supaya kau bisa sekolah, tahu apa kau? Kalimat andalan. Tahu nggak iblis dilaknat karena apa? Karena iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Saya ini dari api, kau dari tanah. Berawal dari mana? Berasal dari mana? Karena tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau bersujud kepada Adam. Padahal sujudnya bukan kepada Adam, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, marilah kita sebagai orang tua jangan sampai kita ikut-ikutan sama iblis. Iblis berawal dari tidak mau mengakui kesalahan, merasa lebih baik daripada Adam, tidak mau bertobat, tidak mau minta maaf. Tadi disampaikan guru kita Abi Maki, tidak mau minta maaf sebagai orang tua. Padahal yang tidak lolos dari kesalahan cuma satu, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas ulama saja masih ada kesalahan, sekelas orang yang berilmu saja masih ada kesalahan, apalagi kita sebagai orang tua. Orang tua pasti ada kesalahannya. Maka marilah kita sebagai orang tua jangan menganggap diri kita ini maksum, jangan menganggap diri kita ini selamat daripada kesalahan sehingga tidak mau minta maaf kepada anak. Kapan kita punya kesalahan, minta maaf kepada anak, akui kesalahan, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai
sampai kita mengambil kesalahan terdahulunya iblis yang tidak mau mengakui kesalahan dan merasa diri lebih baik, akhirnya tidak mau minta maaf, tidak mau bertobat dan tidak menyesali apa yang dilakukannya. Subhanallah. Lalu kita sebagai anak sebagai apa? Yang pertama, tolaklah keburukannya tadi dengan kebaikan. Insya Allah dengan begitu adawatun ka'annahu waliyun hamim, seorang musuh akan menjadi seorang sahabat yang baik yang tunduk patuh kepadamu. Yang kedua, ternyata diajarkan untuk bersedekah. Sedekah itu memadamkan api. Sedekah itu memadamkan api. Kalau api tersulut pada amarah orang tua kita, maka bersedekah kita kepadanya. Minimal apa? Sedekah senyuman kepada orang tua kita. Maaf Pak, maaf Bu. Lalu kalau kesalahan itu sudah melanggar syariat, kesalahan sudah melanggar agama, maka sampaikan kepada orang yang bisa untuk mengingatnya agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Baik, Syam. sama-sama, Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tuh jadi buat Ibu Aminah ya. Jadi tadi Ustaz Syam pesan, kalau api jangan dilawan pakai api, pakai air. Bukan berarti orang tuanya disiram, tapi dengan kebaikan. Maksudnya perumpamaannya kayak gitu Ustaz Syam ya. Masya Allah, Fadl. Sebentar, saya ada info menarik ini. Apalagi ya Ini Allah. kasus yang lagi rame. Maaf nih ya. Sebagai orang tua nih, kadang-kadang tuh kalau udah emosi kelewatan batas di infotainment ngejelek-jelekin anak. Itu gimana? Anak mau ngelawan takut durhaka. Terus kalau nggak dilawan terus ngoceh-ngoceh. Nah ini bagaimana caranya? Daripada dia ngoceh-ngoceh, kita lanjutkan setelah yang satu. Jamaah tetap bisa meeting ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Aku nggak ikutan ya. Iya.